Ustadz, katanya sesudah subuh dan sudah asar itu waktu tahrim. Nah tadi kok sholat ghaib? Nah ini berarti ya orang kota yang bertanya. Tadi memang tadi pagi saya dikejutkan oleh berita bahwa Bapak Insinyur Haji Mahalli, salah satu pengurus takmir masjid ini, wafat jam 10 tadi malam. Saya tidak tahu sama sekali. Subuh tadi, bukan COVID ya, tolong dicatat juga, beliau serangan jantung, kena serangan jantung, memang sudah lama mengidap penyakit jantung. Jadi wafat, lalu kita adakan sholat ghaib dengan catatan boleh sholat ghaib, dan memang ada tuntunannya Nabi 2 kali sholat ghaib itu sudah dimakamkan. Kalau belum dimakamkan tidak boleh disolati ghaib. Jadi harus sudah dimakamkan. Saya tanya, oh sudah dibawa ke Gresik, dimakamkan di keluarga sana di Gresik, oh pasti sudah dimakamkan, maka sholat ghaib. Loh kok di waktu tahrim? Waktu tahrim itu berlaku kalau untuk sholat sunat biasa, itu pun hanya itu pun selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak ada waktu tahrim. Setelah sholat subuh, sholat sunat lagi tidak apa-apa. Setelah sholat asar, sholat sunat lagi tidak apa-apa. Jadi penjenengan nggak usah heran kalau di sana setelah sholat asar kok ada yang sholat sunat. Iyalah, memang di sana tidak dilarang, tidak tahrim, tidak diharamkan. Boleh sholat sesudah subuh, boleh sholat sudah asar, tapi niatnya bukan sholat sudah subuh loh, tidak ada. Sholat sudah asar tidak ada. Ya niat sholat sunat apa? Sholat mutlak atau sholat apa? Sholat hajat atau sholat apa? Nah, di luar Masjidil Haram, Masjid Nabawi boleh jika lil hajah, untuk hajat tertentu yang urgen, atau disebut lil hadithah karena kejadian. Bisa disebut di lil waqi'ah juga begitu. Lil waqi'ah, lil hajah, lil hadithah itu mirip maknanya. Kalau ada urgensi, seperti apa? Sholat jenazah, apalagi sholat tahiyat masjid. Setelah sholat asar, jam asar, kemudian pulang, kemudian kembali sebelum maghrib, masuk masjid, bagusnya sholat sunat tahiyatul masjid. Loh itu kan waktu tahrim. Iya, selain ini tahrim memang, tapi untuk sholat tahiyatul masjid tidak ada waktu tahrim, kapanpun boleh. Untuk sholat ghaib, supaya pesertanya banyak dan tidak nunggu lama-lama, maka tadi saya tetapkan setelah sholat subuh, kemudian zikir, lalu sholat ghaib. Kalau bicara, oh kan bisa ditunda, iyalah bisa ditunda. Tapi kalau nunda ya harus sekalian nanti setelah terbit, setelah sholat isyraq baru boleh sholat. Kalau pas menjelang matahari ya tentu tidak bagus menjelang matahari terbit ya, atau pas matahari terbit memang tidak boleh sholat apapun, tidak boleh. Nah, karena saya ingin supaya banyak yang bisa mensolatkan, maka boleh karena hajat dilakukan sholat ghaib sesudah subuh. Pertanyaan berikutnya, lah kalau sudah sholat hadir, apa boleh sholat ghaib? Tidak boleh. Sholat jenazah itu prinsipnya tidak boleh terulang. Al aslu fil amri la yaqtadi takror. Pada dasarnya perintah itu tidak menuntut pengulangan. Sholat zuhur kemarin berbeda dengan sholat zuhur sekarang, berbeda dengan sholat zuhur besok. Jadi sholat jenazah, kalau penjenengan sudah sholat jenazah yang sama, tidak boleh sholat ghaib. Atau penjenengan sudah sholat ghaib, kemudian sholat ghaib lagi, ya tidak boleh, ya cukup satu kali. Maka mohon maaf dengan tidak menyalahkan, walaupun itu salah sebenarnya, mohon maaf secara fikih ya, secara fikih salah, tapi biasanya di kalangan tarekat dilakukan sholat ghaib berjamaah tiap selesai sholat apa gitu. Setelah selesai sholat fardu ada, setelah selesai sholat Jumat ada, rutin. Mohon maaf sampai detik ini saya belum menemukan dasarnya, belum menemukan kitabnya. Kalau kitab fikih ya, tapi kalau kitab tasawuf atau bukan kitab ya, tasawuf itu ya mungkin bimbingan manual tasawuf itu, petunjuk tasawuf mungkin ada. Saya pernah menemukan orang sholat ghaib berjamaah rutin, itu pernah menemukan. Tapi ya saya mohon maaf, kita ini
beragama Islam kan dari petunjuk Al-Quran dan hadis, dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah SWT. Ya kita jangan ngarang-ngarang lah, ya. Beribadah itu yang pasti jelas dasarnya, jangan ngarang-ngarang. Tanggung jawabnya berat di akhirat nanti, dianggap melampaui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seperti zikir bersama ini setelah sholat ada dasarnya, tidak mungkin lah, mohon maaf ya, tidak mungkin saya ngajak penjenengan melaksanakan sesuatu tanpa dasar, tidak mungkin. Semua pakai dasar. Jadi zikir bersama, toh zikir bersama kita ya seperti ini, sendiri-sendiri tapi bareng gitu loh. Apa? Kok sendiri-sendiri tapi bareng ya? Jadi zikir pelan-pelan tapi bareng. Dipimpin imam yang juga agak keras sedikit tapi tidak boleh terlalu keras supaya tidak ganggu orang yang sholat. Dan itu dilakukan Nabi dulu. Nabi melakukan itu, kemudian sahabat menirukan, walaupun itu namanya hadis fi'li ya, hadis perbuatan, bukan qauli, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi sholat gaib tidak boleh, sholat jenazah atau sholat gaib tidak boleh terulang di orang yang sama. Apalagi sholat gaib, sholat hadir, sudah takziah, sudah mensolati, kemudian ada sholat gaib, ikut lagi. Enggak lah, jangan kesergepen ya. Jangan kesergepen. Cukup sekali karena perintahnya memang gitu. Nah, bahwa ada jenazah yang disolati berkali-kali tapi orangnya kan berbeda. Jenazahnya tetap sama, tapi orangnya, bahkan ada, saya dulu pernah mensolati jenazah itu, saya giliran ke-19. Saking banyaknya muazzi yang takziah. Orang yang takziah itu namanya muazzi. Orang yang takziah. Maka digantian, tapi orang yang mensolati ya tetap hanya satu kali, tapi jenazahnya disolati berkali-kali karena memang banyak muazzinya.